Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada yang terhormat Ibu Yunita Rahmawati MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah perpajakan serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan materi akuntansi perpajakan untuk modal. Baik, langsung saja kita ke materi. Modal memiliki definisi yang berbeda, tergantung sudut pandang yang digunakan, seperti pada ekonomi, akuntansi, dan perpajakan. Namun secara garis besar, modal adalah sumber daya atau kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan barang, jasa, dan keuntungan dalam suatu usaha atau perusahaan. Secara umum, modal adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa serta untuk memperoleh keuntungan. Jadi, modal tidak hanya terbatas pada uang saja, tetapi juga bisa berupa aset, keterampilan, dan sumber daya lain yang memiliki nilai ekonomis. Dalam akuntansi, modal didefinisikan sebagai selisih antara aset dengan liabilitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Jadi, modal adalah nilai bersih yang menjadi hak pemilik perusahaan. Sedangkan dalam perpajakan Indonesia, modal merujuk pada setoran dari pemegang saham atau pemilik ke dalam perusahaan. Setoran ini bisa berupa uang tunai ataupun aset. Pada slide ini, kita akan melihat berbagai definisi modal menurut para ahli yang berpengaruh. Menurut Sadono Sukirno 2006, modal adalah barang atau uang yang bersama-sama dengan faktor produksi lain digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa baru. Menurut Heri 2017, modal merupakan hak residu pemilik perusahaan atas aset perusahaan setelah kewajiban dikurangi. Menurut Suemarso 2009, modal adalah hak atau bagian yang dimiliki pemilik perusahaan ditunjukkan dalam laporan keuangan sebagai selisih antara total aktiva dan utang. Menurut Adam Smith 1776, modal adalah bagian dari kekayaan seseorang yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Lalu menurut Karl Marx 1867, modal adalah nilai yang digunakan untuk menghasilkan nilai lebih atau surplus value, merupakan eksploitasi tenaga kerja. Modal dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek. Dari segi wujudnya, modal dibagi menjadi berwujud seperti uang, mesin, dan gedung, serta tidak berwujud seperti hak paten dan merek dagang. Berdasarkan kepemilikan, modal terbagi atas modal sendiri, misalnya saham dan laba ditahan, serta modal asing seperti pinjaman bank dan obligasi. Ditinjau dari sifat penggunanya, modal terdiri atas modal tetap yang dipakai jangka panjang seperti mesin dan bangunan, serta modal lancar yang cepat berputar seperti kas dan persediaan. Jika dilihat dari fungsinya, ada modal produktif yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa seperti bahan baku dan mesin, serta modal konsumtif yang lebih bersifat pemakaian pribadi seperti kendaraan motor. Terakhir, berdasarkan sumbernya, modal bisa berasal dari internal perusahaan, contohnya laba ditahan, maupun eksternal seperti investasi pemilik atau pinjaman bank. Menurut PSHK 1 tahun 2015 dan 2020, ekuitas perusahaan terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama, ada modal desetor atau modal saham, baik dalam bentuk saham biasa, saham preferen, maupun saham treasury. Kedua, tambahan modal distor yang bisa berupa egio saham atau disego saham. Ketiga, laba ditahan, yaitu keuntungan yang tidak dibagikan sebagai dividen. Keempat, ada komponen penghasilan komprehensif lain
atau OCL, seperti selisih kurs pajabaran laporan keuangan, surplus revaluasi aset, serta keuntungan atau kerugian dari instrumen lindungi nilai arus kas. Terakhir, jika perusahaan melakukan konsolidasi, ekuitas juga mencakup kepentingan non-pengendali. Dengan pembagian ini, PSAK 1 membantu memberi gambaran lebih jelas tentang struktur, model, dan posisi keuangan perusahaan. Kemudian aspek perpajakan pada modal yaitu dibagi menjadi dua, yaitu PPh atas penghasilan penjualan saham dan PPh atas dividen. Berdasarkan PPh pasal 4 ayat 2 tentang PPh penghasilan dari penjualan saham di Bursa Efek dengan objek pajak, wajib pajak, dan badan dikenakan tarif 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Kemudian bagi pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak PPh sebesar 0,5%. Jadi terkhusus untuk pemilik saham pendiri, dia dikenakan total 0,6% jika melakukan transaksi penghasilan atas penjualan saham. Kemudian untuk dividen yang diperoleh dari wajib pajak dalam negeri, dia pada PPh pasal 23 untuk yang ber-NPWP dia dikenakan potongan sebesar 15%, sementara yang tidak ber-NPWP dia dikenakan potongan sebesar 30%. Kemudian untuk objek pajak pada pasal 4 ayat 2 dikenakan pemotongan PPh sebesar 10%. Kemudian pasal 26 itu dikenakan 20%. Selanjutnya yaitu case study. Dengan soal berikut, PT Nusantara Abadi memiliki modal dasar 10.000 lembar saham dengan nilai nominal 1.000 per lembar. Pemegang saham A membeli 30.000 lembar saham seharga 2.000 per lembar. Setahun kemudian, perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 500 juta. Kemudian pada akhir tahun atau biasa pertemuan rapat umum pemegang saham atau RUPS memutuskan membagikan dividen tunai sebesar 200 juta kepada seluruh pemegang saham. Nah, setelah pembagian dividen ini, pemegang saham A dia menjual seluruh sahamnya ke pihak lain dengan harga 3.000 per lembar. Nah, kita ibaratkan pihak lain itu si pemegang saham B. Dan ini penjurnalan dari transaksi-transaksi yang ada dalam perusahaan. Nah, di sini kita menempatkan sebagai perusahaan. Dia yang menerbitkan modal. Jadi dari penerbitan modal tadi yang awal, perusahaan memperoleh kas 6 juta sebagai pendanaan masuk. Kemudian modal saham, karena tadi per lembarnya harganya 3.000 dan sebanyak 1.000 lembar, maka modal sahamnya 3 juta dan agio sahamnya juga sama. Kemudian perusahaan memperoleh laba tadi sebesar 500 juta. Maka jurnalnya laba di debit dan kemudian di kreditnya laba ditahan. Selanjutnya yaitu pembagian dividen. Karena labanya yang karena dividen itu dari laba, maka
laba ditahan tadi 500 juta itu dikeluarkan berdasarkan tadi RUPS menyetujui bahwa akan membagikan dividen 200 juta kepada seluruh pemegang saham dengan jurnal berikut. Laba ditahan pada utang dividen sebesar 200 juta. Karena dividen itu dibagikan dalam bentuk uang, dalam bentuk kas, maka kita punya jurnal lagi, yaitu utang dividen pada kas. Jadi kas perusahaannya berkurang. Kemudian yaitu penjualan saham oleh pemegang saham A dengan jurnal kas pada investasi saham dan keuntungan saham. Kasnya sebesar 9 juta, investasi sebesar 6 juta, dan keuntungan penjualan saham sebesar 3 juta. Kemudian PPh atas dividen tadi berdasarkan peraturan PPh pasal 4 ayat 2, yaitu dikenakan potongan sebesar 10%. Semisal dividennya 60 juta kali 10%, maka PPh-nya itu 6 juta. Kemudian atas transaksi penjualan saham oleh investor A tadi dikenakan 0,1% berdasarkan PPh pasal 4 ayat 2. Karena penjualan sahamnya tadi 9 juta, maka 0,1% dikali 9 juta sama dengan 9.000. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 10. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kelas kita nanti. Sampai ketemu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.